Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Nahar dari kelas F7A, berasal dari Universitas Indonesia PGRI dengan nomor NIP-nya 2018 1350014. Ya, kali ini saya akan menjelaskan kalian tentang distribusi peluang acak kontinu. Oke. Distribusi peluang kontinu ini dengan variabel acak diskrit mempunyai peluang diskrit. Jadi, peluang variabel acak X sama dengan A, maka akan masukkan B. Ada tepat satu nilai variabel A yang selalu memenuhi sehingga peluang dapat ditentukan misalnya B. Kenapa di sini bisa sampai jawabannya B? Karena variabel acak diskrit ini dia melalui proses pencacahan atau penghitungan sehingga akan mendapatkan hasil yang pasti. Oke, yang kedua, variabel acak kontinu mempunyai peluang kontinu dengan peluang variabel acak sama dengan variabel acak kontinu sama dengan A sama dengan 0. Lah kok 0 di sini? Karena tidak ada satu nilai A yang dapat memenuhi nilai A. Karena A adalah hasil pengukuran, sehingga peluangnya disebutlah 0. Sehingga jika kamu pernah mengukur sesuatu, pastilah tidak pas dengan angka tersebut. Maksud saya, pasti ada sebuah yang terjadi kayak galat-galat gitulah, kayak ada persimpangan-persimpangan gitu. Jadinya tidak pasti, sehingga di sini jawabannya 0. Oke. Untuk lebih mudahnya, untuk memahaminya, misal kelompok anak berusia 15 tahun. Variabel X mengatakan tinggi anak antara 161,5 cm dan 162,5 cm. Misal, kita mengambil X sama dengan 162. Karena di antara 161,5 dengan 162,5 ada banyak hingga nilai, akibatnya nilai X sama dengan 162 menjadi tak mungkin ada tepat di 162 di antara 161,5 dengan 162,5 yang jumlah sampai tak hingga. Jadi akibatnya tuh, jadi 162 ini sama seperti yang tadi di slide yang saya tunjukkan, yaitu dia bernilai 0 karena dia hasil pengukuran. Dan kedua, kita tidak mungkin membuat tabel distribusi peluang kontinu ya. Kenapa? Karena di antara senggang 161,5 sampai dengan 162,5 itulah sangat banyak. Bisa aja 161,55, 161,51, 1111 sampai banyak banget sehingga akan menghasilkan tak terhingga. Maka sekarang timbullah sebuah pertanyaan, bagaimana menentukan peluang kontinu dari suatu variabel acak kontinu? Oke, kita lanjutkan. Oke, kali ini kita mempunyai data mengenai tinggi badan kelas 12. Sorry nih, ada kurang tipenya N. Ini pokoknya intinya hasil tinggi badan kelas 12. Jadi saya mempunyai data dari 2, 3, 4, 6, 7, 5, 4, 2, 1 dengan ininya A, B, C, D, F, E, F, G, H, I, J, K. Oke. Ini maksudnya angka persenan ini dari mana? Kita totalkan terlebih dahulu angka-angka yang murid ini, yang mempunyai ini ditempatkan, maka akan menghasilkan 34. Jika 2/34 dikalikan 100%, maka akan menghasilkan 5,9%. Begitu seterusnya. Akan menghasilkan angka-angka tersebut yang sudah saya hitung. Oke, apa ini? Ini adalah rumus. Jadi, kita tuh kalau mau hitung kontinu, kita pasti harus mengambil suatu sampel. Nah, kebetulan saya mengambil sampelnya dengan C sampai D. Maka akan menghasilkan sebuah rumus seperti ini. Peluang C lebih kurang dari X lebih kurang dari D dengan luas CD. Nah, seperti yang tadi saya bilang, apabila dia diperbesar renggangannya, maka akan menghasilkan sebuah banyak angka lagi. Makanya akan menghasilkan sebuah grafik seperti ini.
Jadi kita lihat nih, tadi yang hasilnya aja cuma 2 blok doang, jadi 3 blok. Nah, ini seterusnya sampai banyak banget jika kita benar-benar detail banget. Itu ada di pelajaran Galat. Ya, mungkin teman-teman yang kuliah udah mempelajarinya. Nah, itu yang disebut Galat ya. Oke, lanjut. Jadi, bagaimana caranya? Dengan cara menggunakan fungsi ketidakpastian ini. Jadi, Px ada dalam interval P A kurang dari X kurang dari B. P peluang A kurang dari X kurang dari B sama dengan integral tentu dengan batas A sampai B dengan fungsi ketidakpastiannya. Oke? Daripada bahasnya seperti ini, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini saya mempunyai contoh X adalah variabel acak kontinu yang berada di antara 1 dan 3 dengan fungsi kepekatan. Oh, sorry. Tadi itu maksudnya fungsi kepekatan. Saya salah ngomong. Dengan fungsi kepekatan, fx sama dengan 1/9 x pangkat 2. Tentukan nilai A, P peluang X kurang dari 1, B peluang 1 sampai dengan 2, C peluang X lebih dari 2. Oke, kita jawab. Di sini rumusnya yang tadi peluang A dari sampai dengan B sama dengan peluang yang batasnya A sampai B dengan fungsi kepekatan yang sudah ada di dalam soal. Oke, pertama kita yang A dulu. Peluang X kurang dari 1 dengan variabel tentunya. Di sini kan dia berkata 1 di antara 1 dan 3. Jadi di bawah 1 itu tidak ada angka lain, bukan? Karena kita mencarinya di antara 1 dan 3. Ya berarti di bawah 1 ya 1 udah. Karena di bawah 1 ya 1, berarti akan menghasilkan jawaban 0. Dengan kalau jika dihitung juga integralnya pasti jawabannya 0. Oke, lanjut. Ya, yang B. Peluang 1 sampai dengan 2. Nah, kalau ini udah udah ada ini ya, udah ada tentunya, variabel tentunya udah ada. Jadi tinggal masukkan saja variabel tentu 1 sampai 2 dengan fungsi kepekatan 1/9 x pangkat 2 dx. Kita masukkan, maka akan menghasilkan menghasilkan integral. Jawabannya 1/27 x pangkat 3. Ini masih belum dimasukkan integral tentunya. Oke, masukkan integral tentunya yang itu 2 sama 1, 2 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3. Kan menghasilkan totalnya yaitu 7/27. Lanjut ke C. P X lebih dari 2. Sama dengan, tadi kita kan soalnya 1 sampai dengan 3, bukan? Sehingga yang lebih dari 2 itu ada angka 3. Di sini maka variabel tentunya, masuknya integral tentunya 2 sampai dengan 3. Dengan fungsi kepekatan sama seperti tadi 1/9 x pangkat 2 dx. Kita dapat integralnya yaitu 1/27 x pangkat 3. Kita masukkan integral tentunya tadi angkanya yaitu 3 sama 2 akan menghasilkan totalnya 19/27. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang distribusi normal. Distribusi normal itu apa sih? Yaitu salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Kurva normal adalah distribusi data yang dianggap merata. Merata apa tuh? Maksudnya, jadi rata-rata median modus tuh disatuin. Nih, termasuk graf contoh dari kurva normal. Jadi dalam kurva normal ada nama lainnya jadi kurva lonceng karena ini bentuknya kayak lonceng kan. Nama kurva Gauss yang menemukannya, tentu saja nama orang ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi tuh kenapa merata? Jadi di tengah-tengah ini rata-rata median modus digabung nih menjadi satu nih. Di sini makanya. Jadi ada data dari 2 sampai 10. Nah, itu jika 7 menjadi angkanya yang di tengah-tengah ini, maka itu bisa termasuk kurva normal. Jadi
nggak harus di paling kecil lah atau paling gede lah, justru dia di tengah-tengahnya, di tengah-tengah nilai tersebut. Oke, lanjut ke sifat kurva normal. Jadi sifat kurva normal yang pertama tentu saja berada di atas sumbu x ya. Ini dari sini udah ketahuan nih. Udah ketahuan, saya udah memberi gambar, yaitu kurva normal itu di atas sumbu x. Lanjut, bentuknya simetris. Ya jadi seperti kata saya, rata-rata median modus itu ada di tengah semua. Lanjut, memiliki asimtot datar sumbu x. Nih, lihat nih. Itu kagak nih? Kagak kan? Ya berarti emang pasti di ininya kagak mungkin datar secara sumbu x ya. Oke, lanjut. Luas di bawah kurva adalah 1. Maksudnya luas di bawah kurva itu apa? Ini nih, dari sini sampai sini nih, nah adalah 0,5. Dari sini sampai sini 0,5. Tentu kan? Tadi kan saya udah bilang ini tengah-tengahnya. Jadi dari sini sampai sini ya 1 lah. Udah pasti 1 ya kan? Dari sini sampai sini aja 0,5, 0,5 tambah 0,5 ya 1. Maka luas di bawah kurva adalah 1. Oke, lanjut. Bentuk umumnya. Waduh. Mari kita bentuk umumnya dulu, kita lihat ya. Fx sama dengan N buka kurung X mu sama nih standar deviasi. Sama dengan rumusnya 1 per standar deviasi akar 2 pi kali E pangkat min setengah buka kurung X min mu per standar deviasi pangkat 2. Wah, ribet sih ini mah. Dengan bilangan apa tuh Euler ya, Euler 2,71828 kayak nomor ini. Peluang distribusi normal. Nah, kita pakai peluang distribusi normal nih. Kenapa? Biar lebih gampang. Nah, kita masukin P X1 kurang lebih dari X kurang lebih dari X2 dengan integral tentu X1 sampai X2. Fungsi X dx sama dengan, tinggal nambahin integralnya doang ya. Jadi integral tentu. Nah, tenang aja. Ini masih bisa disederhanain lagi. Tenang aja, sabar-sabar ya. Tapi misalkan distribusi normal umum ke dalam bentuk standar. Maksudnya kan awalnya tuh pasti X ya. Nah, kita ubah jadi bentuk Z. Nih, dengan cara substitusi ke nilai Z, yaitu rumusnya Z sama dengan sorry. Masuk angin. Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang nih. Masih bisa disederhanakan lagi. Nih, dari sini kita sudah lihat. Kita masukkan mu 0 sama standar deviasinya tadi 1 ya. Tadi kan udah ketahuan tuh dari slide. Ada ininya, ada tulisannya. Tapi saya nggak bacain, males ah. Oke, lanjut. Ini dari ini, bedanya itu ada di dan standar deviasinya. Jadi 1 kan. Nah, jadinya hilang kan. Nah, sama mu-nya 0. Mu-nya 0 nih. Jadinya setengah Z pangkat 2. Wah, ini distribusi normal baku. Paling gampang nih berarti nih. Lebih mudah setidaknya kan ya? Iya enggak? Iya enggak ya? Iyalah. Oke, lanjut. Makna dari Z1 sampai Z1 kurang dari Z kurang dari Z2. Luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Ya, ini mah yang tadi saya jelasin. Jadi ini di antara sini nih Z-nya nih. Ya, ini berarti udah ketahuan ya kurang dari ya berarti sini lah. Nggak mungkin di tengah-tengahnya. Iya nggak? Iyalah, pastilah ya. Oke, lanjut. 0 Z1 ya sudah pastilah ya di sini ya. Ini Pak. Kamu mah anak SMP udah lewat dari SMP kan? Kamu udah SMA setelahnya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oh iya, ini A sama dengan 0,5 ya. Oke, di sini saya punya contoh soalnya. P0 kurang dari Z kurang dari 1,13. Di sini tabelnya kita ngambilnya dengan luas daerah dari Z, yaitu A sama dengan 0,05. Nanti ada lagi yang
ini lagi, yang satu, yang angkanya 1 di sini. Beda nanti ya. Kalau emang Bapak ngambilnya dari 0,05 dengan rumus Z sama dengan A, B tambah 0,0C. Nah, 0,0C-nya nih di atas nih. 0,0C-nya di atas nih. 0 nya ada 0-nya sebenarnya sih ya. Tapi nggak ketulis nih, tahu nih siapa yang ngubah nih, yang emang kurang ajar nih ya. Oke. Di sini A, B-nya nih. A, B. Jadi kamu nanti ngambil dari sini dulu ya, baru ke sini nambah. Oke. Nah, kita kasih unjuk nih. Bapak kasih unjuk. Karena Bapak orangnya baik hati dan tidak sombong, kita kasih unjuk caranya. Kita cari yang Z kurang dari 1,13 dulu. 1,13. Sorry. Ini benar ya, 1,13. 1,13. 1 berarti 1,1 ya. 1,1 ditambah 0,03. 1,1. Berarti cuma ini. Sini 1,1. 0,3. Sini berarti 8. Berarti ini ada 0-nya ya. 0,8708. Nah, benar kan? Yang lanjut. 0 kurang dari Z. Sama dengan 0,5 ya, 0,0 ya, 0 itu berarti 0,0, 0,0 ya ini 0,5, udah jelas banget ya. Ini lanjut. Jadi jika ada soal yang kayak gini, kamu tinggal kurangkan saja. Yang tadi yang Z kurang dari 1,13 dikurang 0 kurang dari Z, jadinya 0,78 708 dikurang 0,5 tuh. Aduh, kehalangan ya, kehalangan muka Bapak nih. Ya udah lah, jadinya 0,4 sorry, 0,8 kurang 5 3 berarti ya, 0,3708 jawabannya. Oke, ini kehalang Bapak ini mukanya nih, aduh, muka ganteng Bapak ini luar biasa emang. Lanjut. Nah, Bapak udah kasih yang versi singkatnya nih, tapi gede ya biar kalian kelihatan. Jadi ini Bapak punya soal yang minus P Z kurang lebih dari bukan kurang dari, oke. P Z lebih dari min 0,67 sama dengan 1 kurang 0,2514 sama dengan 0,7486. Lah, ini dapat dari mana nih, Pak? 0,2514. Tenang. Kita cuma tinggal butuh 1 kurang dari 0,7486 aja. Makanya cepat ini. Emang nyusahin nih. Soalnya kayak gini nih emang nyusahin, tapi nggak apa-apa. Kamu sebenarnya bisa aja sih ya, kalau emang mau langsung mah. Jadi ini nih kan dari 0,6 ke tambahin 0,07 berarti ini kan jadinya sama kan 0,7486. Kalau kamu emang disuruhnya proses, maka kamu mau nggak mau ya 1 kurang dari 0,7486 baru ya hasilnya ini kan nanti dikurain ya. Yang namanya juga murid harus disusahin. Kalau nggak disusahin ya bukan murid namanya, jadi guru aja. Nah, ini satunya peluang. Tentu kalian nggak mungkin kan peluang lebih dari 1, tidak mungkin. Camkan itu kalian semuanya. Oke, lanjut. Contoh soal nih. Wah, ini paling suka nih ya Bapak nih. Jadi Bapak punya contoh soal suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun. Nah, ada kata-kata rata-rata nih. Tadi rata-rata tuh sama dengan Miu ya, sorry. Tadi Bapak nggak bacain. Tapi nanti kamu lihat aja slide yang sebelumnya. Kamu pause. Nah, habis itu kamu catat dulu tuh sama keterangannya. Tadi Bapak cuma lihat sekilas karena Bapak yang bikin. Jadi ya Bapak udah hafal. Jadi suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 3,5 tahun. Aduh. Nang, ini gampang. Gampang. Jadi rata-rata berumur 3 tahun ini dianggapnya Mio, ya kan? Nih, Mio sama dengan 3, oke? Baku nih, simpangan baku itu standar deviasi. Standar deviasinya sama dengan 0,5. X sama dengan 3,5 tahun tentu saja. Ditanyanya berarti X kurang dari 3,5 tahun kan? Oke. Tadi sebelumnya saya sudah mengasih tahu. Jadi ini X ini di-convert dulu jadi Z. Dengan apa? Dengan rumus apa? Nih dengan rumus Z sama dengan X min mu per standar deviasi sama dengan 3,5 nih, 3,5 dikurang 3 nih, per 0,5. 3,5 dikurang 3 kan 0,5. 0,5 dibagi 0,5 ya 1 ya kan? Berarti 1,0 nih.
Nah, bentar, sabar. Bapak tahu kalian bisa, tapi sabar ya, Pak. Bapak belum jelasin semuanya. PX kurang dari 3,5 itu sama aja berarti PZ kurang dari 1,0. Nah, kita cari 1,0. Aduh, emang Bapak nggak punya kualitas yang bagus sih ya. Nggak apa-apa nih. 1,000 berarti 1,000 ya. Berarti 1,0 ditambah 0,000. Berarti ini 0,8413. Ini jawabannya. Oke, itu doang nih. Jadi harus ada ini ya. Harus ada tulisan ini. Jadi peluang, aduh kalau lupa nih tulisan jadinya. Jadi peluang dari baterai tertentu akan berumur kurang dari 3,5 tahun adalah 0,8413. Ingat, peluang itu nggak ada yang lebih dari 1. Jadi kalau jawabannya lebih dari 1, maka kalian salah. Oke, lanjut. Bapak punya soal latihan buat kalian. Gampang ini mah. Tadi cuma mau apa? Cuma gantinya ini doang di 1/3 nih. Nanti kan kamu, ya masa anak SMA kagak bisa ya kan, 1/3 bisa lah ya. Cuma beda ini doang. Terus ini aduh, kayak bapak. Yang muka bapak ini ganteng banget nih, makanya kehalangan dulu nih. Oke, nanti ini berarti nomor 2 bapak kasih tahu soalnya enggak sih. Nomor 2 ini soalnya hampir sama, cuma bedanya di sini doang nih. 3 tahun, jadi mu-nya itu 3 tahun, standar deviasinya 0,5 tahun, dan X-nya 3,8 tahun. Ya, kurang dari 3,8 tahun. Sisanya sama ya. Jadi, meskipun ini terhalang, ya sama aja sih rumusnya ya, yang dari contoh. Oke, sekian dari Bapak. Apa ada yang kurang? Silakan komen. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa tambah pintar lebih dan lagi. Lebih dari Bapak ini, lebih dari semua ya yang ada di segala bumi ini. Tapi nggak mungkin Anda lebih pintar dari Tuhan. Oke, Tuhan itu yang Maha tahu. Oke, jangan lupa like, komen. Kalau masih ada yang bertanya, ada yang mau ditanyakan, siapa aja nanti ada yang bertanya, komen aja ya kan. Nanti bapak-bapak plus subscribe, like, dan jangan lupa share. Share ini termasuk amal jariah buat kalian, oke? Jadi jika kalian share, kalian dapat amal jariah, bapak dapat amal juga karena kalian membagikannya. Bapak kan bagi ilmu, jadi kalian bagi ilmu juga. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Raul Finahar. Mohon pamit, nama Bapak adalah Raul Finahar. Mohon pamit. Apabila ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Aduh, ribet-ribet ya kata-katanya. Ada lanjut. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kalian menontonnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.